Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Qur'an. Perkenalkan, saya Fadli Zul Ikram, biasa akrabnya dipanggil Fadli. Nah, di video kali ini sesuai dengan tema, kita akan membahas tips bagaimana sih cara memilih irama yang tepat untuk pemula. Pemilihan irama ini memang menjadi hal yang sering kita temui ya ketika ingin mempelajari irama dalam membaca Al-Quran. Pasti tuh ada yang bingung kira-kira memilih irama yang tepat untuk kita apa ya? Ada pertanyaan menarik yang sering banget ditanyakan ke saya. Ustadz, suara saya sumbang nih. Bagaimana sih cara saya bisa memilih irama yang sesuai dengan karakter suara saya? Dan ada lagi nih pertanyaan lucu lainnya. Ustadz, apakah belajar irama Al-Quran itu sama dengan belajar bernyanyi? Wah, jelas beda dong ya. Belajar irama Al-Quran tidak akan bisa kita samakan dengan belajar bernyanyi ya teman-teman. Karena sejatinya belajar irama Al-Quran atau maqamat ini ditujukan untuk memperindah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Sedangkan belajar bernyanyi atau bermusik ini ditujukan untuk hiburan, seni, atau konteks sosial dan budaya. Meskipun terkadang ada tuh kesamaan antara teknik vokalnya. Namun dalam bermusik atau bernyanyi, lebih banyak kebebasan dalam interpretasi, improvisasi, serta masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Yang pasti, belajar irama Al-Quran tidak akan sama dan jelas berbeda dengan belajar bernyanyi. Jadi, jangan disamakan lagi ya. Oke, biar gak lama-lama lagi, langsung saja, ini dia tips belajar irama Al-Quran biar sahabat Qur'an gak bingung lagi dalam menentukan irama yang cocok untuk sahabat. Yang pertama, pilih surah favorit sahabat, misalnya surah Al-Fatihah contohnya ya, atau mungkin surah 3 kul yang sering kita baca dalam sholat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedua, bikin playlist di YouTube surah favorit teman-teman dengan berbagai irama dan qori-qori terkenal. Seperti contoh, Syekh Misyari Ar-Rasyid dengan irama nahawannya di surah Al-Fatihah. Atau Syekh Sudais dengan irama rosnya di surah An-Nas. Yang ketiga, dengarkan setiap hari playlist tadi ya teman-teman. Jadi jangan cuma di save di playlistnya namun gak didengerin nih. Sempetin waktu teman-teman untuk dengerin playlistnya. Yang keempat, seleksi playlist tadi sesuai dengan pilihan hati dan yang pasti mudah diikuti oleh sahabat. Karena terkadang pilihan hati itu memang mudah ya untuk kita kerjakan. Yang kelima, ketika sahabat sudah memilih irama yang sesuai dengan pilihan hatinya, sahabat bisa memutar ulang videonya dan mengikuti satu demi satu ayat dari video tersebut. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga seterusnya. Sampai pada titik teman-teman merasa yakin bahwa irama yang teman-teman bacakan sudah mirip dengan video yang teman-teman putar. Yang keenam, sahabat bisa rekam ulang suara sahabat untuk dievaluasi mandiri agar bisa tahu nih mana part-part yang mungkin kurang dan bisa diperbaiki kembali. Yang ketujuh, minta bantuan orang lain, entah itu sahabat, adik, kakak, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang sudah sahabat latih dengan menggunakan irama yang sudah sahabat pilih tadi. Masukan dari mereka dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi sahabat, insya Allah. Yang kedelapan, praktekkan langsung surah favorit di dalam sholat sunnah sahabat dengan irama pilihannya tadi. Karena cara yang paling efektif dalam belajar irama adalah mempraktekkan irama itu sendiri di dalam sholat. Dan yang terakhir, sabar dan konsisten. Proses menemukan irama yang cocok untuk kita memang memerlukan waktu yang panjang dan latihan yang banyak ya teman-teman. Jadi bersabarlah dan tetap konsisten dan jangan lupa berdoa. Nah, itu dia tadi tips untuk memilih irama
bagi sahabat yang masih bingung irama mana nih yang cocok untuk baca Al-Quran. Dalam belajar, ketika kita memiliki niat yang ikhlas, insya Allah akan diberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Semangat terus ya sahabat dalam belajar Qur'annya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas dan mengupas lebih dalam satu persatu macam-macam makom atau irama. Jadi jangan ketinggalan ya. Satu pesan lagi buat sahabat yang ingin memperbaiki bacaan tajwidnya, sahabat bisa download aplikasi Qoro'a di Play Store ataupun App Store sahabat untuk belajar ngaji lebih mudah dan seru menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, yang bisa mengoreksi bacaan Al-Quran sahabat secara real time, dan juga sahabat bisa dikoreksi langsung bacaannya oleh ustadz dan ustazah yang ada di Qoro'a. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, and share agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya belajar Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.